Gila kan, bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera sudah telan 81 korban jiwa. Sementara di Jakarta, para pejabat malah sibuk debat kusir soal status bandara IMIP. Di saat yang sama, 5 pabrik tekstil tutup karena banjir impor. Yo, what's up warga digital? Balik lagi sama gue di Kipas. Kabar Indonesia paling panas hari ini. Kita nge-spill berita dari bencana ekologis sampai konflik ekonomi yang bikin elus dada. Oke, kita bedah 3 cerita yang menunjukkan kontras tajam antara klaim versus realita. Pertama, bencana Sumatera bukan hanya anomali iklim. Banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar menelan 81 korban jiwa dan ribuan mengungsi. Korban terbanyak di Tapanuli Selatan dan Aceh Tengah. Wakil Ketua MPR Edi Suparno bilang, ini bukan cuma salah iklim, tapi juga kebijakan yang nggak berpihak pada kelestarian lingkungan. Gila kan, daya dukung ekologis kita udah lemah karena eksploitasi serampangan. Presiden sudah kirim bantuan, tapi rakyat mendesak status bencana nasional. Kedua, perang dingin fiskal versus moneter. Menkyu Purbaya nge-spill ke DPR bahwa Bank Indonesia kurang optimal mendukung percepatan ekonomi. Purbaya nuduh BI nyerap dana perbankan 1 triliun rupiah lewat SRBI, bikin likuiditas ketat. Dia bilang pemulihan ekonomi baru didukung sisi fiskal. Make sense nggak sih kalau kebijakan ekonomi sebesar ini berjalan tanpa koordinasi? Ini namanya adu kuasa antar institusi, bukan orkestrasi ekonomi. Yang ketiga, 5 pabrik tekstil tutup dan 3.000 PHK massal. Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi, realita di sektor industrinya sek banget. Sekjen Apsivi melaporkan 5 pabrik tekstil besar tutup dan diperkirakan 3.000 PHK massal. Penyebabnya apa? Banjir kain dan benang impor dengan harga dumping yang merajalela. Jadi percuma pemerintah sibuk kejar tayang anggaran menjelang akhir tahun kalau fondasi industri dan lapangan kerja kita sendiri rapuh dan nggak dilindungi. So, let's connect the dots. Cerita hari ini adalah soal kapasitas negara dan prioritas yang salah. Saat bencana ekologis menuntut fokus dan perbaikan tata ruang, para pejabat malah debat kusir soal bandara swasta, menunjukkan komunikasi politik yang buruk. Di sisi ekonomi, koordinasi moneter dan fiskal pecah sementara industri real ambruk dihajar impor. Ini menunjukkan bahwa ketika keputusan ekonomi dan tata kelola lingkungan ditentukan oleh dinamika politik, yang ringkih bukan hanya pertumbuhan, tapi juga nyawa dan lapangan kerja rakyat. Menurut lo, mana yang paling bikin geram? Bencana yang meluas, atau perang dingin Menkyu versus BI yang merusak ekonomi? Jangan lupa, jadi anak muda itu bukan berarti cuek. Justru kita yang harus paling berisik dan berani make a difference. Untuk update setiap harinya, langsung aja follow Kipas News dan subscribe channel kita di YouTube ya. Gue cabut dulu. Stay aware, stay critical. Peace out.